Halo semuanya, welcome back di YouTube channel dan hari ini spesial banget buat kalian semua. Aku akan memberitahu bahwa tahun lalu terdapat 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Senin kemarin kan yang part 1, sekarang part 2 udah beda lagi. Kalau dulu kan beritanya dulu, sekarang beda lagi sama yang sebelumnya. Pasti kalian sudah pada tahu kan beritanya seperti apa? Ada yang namanya kecelakaan mobil, ada yang namanya kecelakaan truk, ada yang namanya kecelakaan bus. Itu udah banyak sekali kejadian di dunia ini yang masih viral. Kejadian di dunia ini itu adalah 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia yang part 2. Kemarin sudah yang part 1, sekarang part 2. Itu beda lagi beritanya. Oke, hari ini spesial banget buat kalian semua. Terutama kemarin saya pernah nonton beritanya di Kompas TV, Breaking News. Kalau ada lagi 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Beritanya ada di Kompas TV, Metro TV, TV One. Di Metro TV, TV One, Kompas di Metro TV, TV One. Itu ada beritanya breaking news. Beritanya yang berkaitan tentang 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Ada yang namanya kecelakaan di jalan tol, yaitu kecelakaan mobil, truk, dan kecelakaan bus. Kalau travel kan tidak mungkin, karena travel banyak penumpangnya di situ. Pasti kalian pernah mengalami yang namanya kecelakaan kendaraan di jalan tol, atau misalnya di rest area pernah. Itu ada fenomena yang menarik tentang berita yang menarik buat kalian semua. Kalian simak baik-baik videonya. Aku akan membacakan contoh bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir. Itu yang termasuk bencana alam. Kalau hujan kan tidak termasuk gitu. Istilahnya ada yang namanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor. Itu kalian sudah pernah mengalami yang namanya seperti itu. Kalian sudah pintar dalam kuliah, atau kalian sudah paham apa yang diberitahu itu dipahami dan dimengerti. Oke, aku akan bacakan pengertian dari bencana alam. Oke, di sini adalah menurut Wikipedia pengertian dari bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Titik. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, ukiran, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. 3 jenis bencana alam adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bui, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan.
Jenis-jenis bencana alam yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, bui, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang kedua adalah erupsi gunung berapi. Letusan gunung api atau gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran, material, pijar, hujan abu lebat lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu gerakan massa tanah atau batuan atau gabungan keduanya menuruni atau keluaran lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng. Yang kelima adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Yang keenam adalah kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jatuh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada. Tanaman padi, jagung, kedelai, dan lain-lain yang sedangkan dibudidayakan. Yang ketujuh adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang kencang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak, melingkar, dan menyerupai spiral. Kecepatan angin puting beliung antara 40 sampai 50 km hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 3 sampai 5 menit. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi juga disebut erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam oleh pantai tersebut. Walaupun abrasi disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Jenis-jenis bencana non-alam adalah kebakaran. Ada kebakaran hutan, ada kebakaran gunung, ada kebakaran ruko. Jenis-jenis bencana non-alam adalah yang pertama kebakaran. Yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga adalah kecelakaan transportasi. Yang keempat adalah kecelakaan industri. Yang kelima adalah kejadian luar biasa. Ada jenis-jenis bencana non-alam itu ada 5. Jenis-jenis bencana sosial adalah konflik sosial. Konflik sosial atau kerusuhan huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Konflik sosial dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya ekonomi yang biasa dikemas sebagai pertentangan antar suku agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kedua adalah aksi teror. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ada banyak kekerasan itu. Aku akan sebutkan macam-macam dari kekerasan itu apa. Aksi teror menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Apa itu banjir? Definisi, penyebab, dan dampak. Aksi teror dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatnya hilangnya nyawa dan harta benda. Juga mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik internasional. Sabotase. Yang terakhir adalah sabotase. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui
subversi, penghambatan, pengacauan, atau penghancuran. Dalam perang istilah, sabotase digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup. Misalnya grup MBK, Alparens MBK. Bukan grup Alparens MBK, beda lagi ya. Aku langsung sebutkan. Dalam perang istilah sabotase digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain. Individu atau grup, bukan grup Alparens MBK, bukan. Itu adalah grup yang berhubungan dengan Alparens MBK, grup kampus. Jangan chat di situ. Itu tidak sopan, tidak baik. Karena sebelumnya kan pernah dikasih tahu. Grup. Nah, ini adalah salah satu grup Alparens MBK. Bukan itu ya. Oke. Adalah dalam perang istilah sabotase digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer tetapi dengan spionase. Bukan grup Alparens MBK, bukan. Itu grup yang berhubungan dengan kampus. Adalah Alparens. Alparens itu artinya semua orang tua. Alparens itu beda cirinya dari Alparens. Aku pernah tahu istilah Alparens itu apa. Oke. Sekali lagi ada fakta berita yang menarik tentang 8 kecelakaan. Oke. Sekali lagi ada fakta menarik yang bisa saya ceritakan. Atau ada fenomena alam atau ada fakta yang menarik seputar berita yang mengejutkan. Ada banyak beritanya di situ. Jadi kalian bisa tahu. Bukan istilahnya grup kecelakaan, bukan. Itu tidak ada. Oke, aku langsung bacakan. Aku akan langsung bacakan. Ada tragedi, ada berita dari FIFA, ada berita dari Kompas, ada berita dari Detikcom. Aku akan langsung bacakan. Tragedi kecelakaan pesawat kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182. Tentu saja peristiwa tersebut menambah daftar panjang kecelakaan pesawat di wilayah tanah air. Seperti yang kita ketahui di halayak umum, tragedi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia sudah cukup banyak terjadi. Aku akan bacakan 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Yang pertama adalah Lion Air. Pada 30 November 2004, Lion Air penerbangan 538 jurusan Jakarta. Aku akan bacakan 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi orang yang meninggal dunia versi 2 atau part 2. Aku langsung mulai saja. Yang pertama adalah Lion Air. Pada 30 November 2004, Lion Air penerbangan 538 jurusan Jakarta-Surakarta tergelincir saat mendarat di Bandar Udara Adi Sumarmo. Dalam kecelakaan itu terdapat 26 penumpang tewas dan 142 penumpang luka-luka. Yang pertama adalah Lion Air. Pada 30 November 2004, Lion Air penerbangan 538 jurusan Jakarta-Surakarta tergelincir saat mendarat di Bandar Udara Adi Sumarmo. Dalam kecelakaan itu, terdapat 26 penumpang tewas dan 142 penumpang luka-luka.
Yang kedua adalah Mandala Airlines. Pada tanggal 5 September tahun 2005, pesawat Boeing 737 sampai 200 Mandala Airlines penerbangan RI-091 gagal take off dari Bandara Kolonial Medan. Medan itu tempat menikah Miss Debbie, dosen saya tahun lalu. Dalam penerbangan menuju Jakarta, lalu menerobos pagar bandara dan menabrak perumahan penduduk dan masyarakat di Jalan Amin Ginting, Medan. Dari 117 orang penumpang dan awak, hanya 17 yang selamat. Korban dari masyarakat di darat, 41 orang dinyatakan tewas. Yang ketiga adalah Adam Air. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dari 117 orang penumpang dan awak, hanya 17 yang selamat. Korban dari masyarakat di darat, 41 orang dinyatakan tewas. Yang ketiga adalah Adam Air. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air penerbangan 574 jurusan Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar di kedalaman lebih dari 200 meter. Seluruh 102 penumpang dan awak pesawat tewas. Yang keempat adalah Garuda Indonesia. Pada 7 Maret 2007, Garuda Indonesia penerbangan 200 jurusan Jakarta-Yogyakarta tergelincir di Bandar Udara Adi Sucipto. 22 penumpang tewas dan 118 penumpang selamat. Yang kelima adalah Sukhoi Superjet 100. Pada 9 Mei 2002, masyarakat di tanah air dibuat terhenyak. Pesawat Sukhoi Superjet 100 yang mengangkut 45 penumpang menabrak Gunung Salak. Kecelakaan itu menyebabkan seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Yang keenam adalah AirAsia. Pada 28 Desember 2004, AirAsia Indonesia penerbangan 8501 jatuh di Laut Jawa. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 162 tewas. Yang keenam adalah AirAsia. Pada 28 Desember 2004, AirAsia Indonesia penerbangan 8501 jatuh di Laut Jawa. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 162 tewas. Yang ketujuh adalah Lion Air JT610. Pada 29 Oktober 2018 lalu, pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Rumah Miss Debbie itu dosen saya. Ya, masih ingat saya. Pada 29 Oktober 2018 lalu, pesawat Lion Air JT160 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan itu menyebabkan 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru tewas. Oke, yang terakhir adalah nomor 8, Sriwijaya Air. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021. Pesawat tersebut mengangkut 50 penumpang, terdiri dari 43 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta 12 kru pesawat. Aku langsung bacakan yang terakhir adalah Sriwijaya Air. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021. Senin minggu lalu. Atau Sabtu minggu lalu. Tanggal 9 Januari 2021. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021 menyebabkan pesawat tersebut mengangkut 50 penumpang terdiri dari 43 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta 12 kru pesawat tewas.
Itu tadi ada 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Saya bacakan di Microsoft Word beritanya. Sekali lagi saya mau menceritakan 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Ada berita yang menarik yang bisa saya ceritakan tentang 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Itu beritanya saya dapat dari Viva atau Detikcom. Oke. Ada fakta berita yang menarik. Kalau sekarang itu beda beritanya. Saya pernah tahu di grup keluarga saya yang pernah mengalami 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Oke, aku akan sampaikan video menarik dari WhatsApp, WA, Story, TikTok. Oke, ada video yang menarik. Semoga bermanfaat buat kalian. Video menariknya adalah video mengenai WA, Story, TikTok, 8 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia versi yang meninggal dunia. Kalian simak video ini baik-baik, oke? Kalian simak video ini baik-baik, oke? Oke, ini adalah video yang spesial. Dan menarik buat kalian semua. Silakan kalian simak video ini. Baik-baik. Oke? Ini dari video TikTok dari Itu adalah video TikTok yang menarik dari angin gunung. Oke, itu ada video yang menarik dari Akeong angin gunung. Oke, itu ada video yang menarik dari angin gunung. Underscore angin gunung. Video menarik dari angin gunung, Akeong angin gunung. Itu videonya menarik banget buat kalian. Oke, kita akan lihat sama-sama videonya. ini dia. Oke, kita akan lihat videonya sama-sama. Ini dia. Oke, itu ada video yang menarik dari angin gunung underscore. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, itu ada video yang menarik dari Akeong underscore angin gunung. Ada video yang menarik dari angin gunung, Akeong angin gunung. Underscore-nya adalah angin gunung. Oke, itu adalah video yang mengesankan, yang menarik buat kalian semua. Jangan lupa kalian selalu minum vitamin di saat pandemi corona. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. 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 Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.